tentang damages. Nah, di sini abstraknya adalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan ketentuan damages dalam sistem hukum Jerman dengan sistem hukum Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan metode analisisnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Handlung di Jerman itu, baik di Indonesia maupun di Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum itu adalah sama, yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Jadi, mengembalikan keadaan awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Nah, yang kedua, pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, di Jerman, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat di dalam suatu kodifikasi hukum perdata, dalam perkembangannya mengenai kasus berkaitan dengan strict liability, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur ganti rugi tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analitis, yaitu hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum Indonesia dengan konsep Jerman, yaitu tentang damages. Nah, metode pendekatan hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini, yaitu peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang relevan, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan datanya itu diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Nah, analisis data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan secara yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang tadi. Nah, lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu dilakukan di kediaman peneliti, yaitu di Medan, Sumatera Utara, dikarenakan terbatasnya peneliti berkegiatan di luar rumah, melihat dikarenakan keadaan yang sedang pandemi COVID-19, sehingga penulis hanya melakukan penelitian di rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hasil penelitian dan analisis. Yang pertama, konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Handlung di Jerman. Nah, di Indonesia itu sendiri ganti rugi tersebut diperbolehkan nih diajukan karena timbulnya kerugian. Jadi, kita boleh mengajukan ganti rugi itu apabila kita merasa kita timbul kerugian terhadap diri kita. Sebagaimana bunyi dalam pasal 1365 KUH Perdata, tujuan ganti rugi pada umumnya adalah untuk mencari penyelesaian antara para pihak yang berperkara dengan mengembalikan keadaan semula ya menjadi seimbang dengan cara mengembalikan suatu kepuasan yang seimbang nih antara para pihak yang berperkara. Maka setepat-tepatnya penggantian kerugian harus berupa mengembalikan sesuatu. Kemudian, dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan doktrin kerugian material dan imaterial dapat dipecah kembali. Nah, maksudnya itu jadi sistem hukum Indonesia itu memecah ganti rugi itu dalam dua bentuk, yaitu ganti rugi material dan imaterial. Nah, ganti rugi material ini meliputi ganti rugi
nominal, ya, ganti rugi kompensasi, ganti rugi untuk kerugian yang akan datang, dan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum tertentu seperti ganti rugi atas misalnya meninggalnya kita tuh kayak melakukan kelalaian meninggalnya korban kepada keluarganya atau ganti rugi atas korban luka atau cacat anggota badan. Serta yang kedua ada ganti rugi imaterial yang meliputi ganti rugi penghukuman, ganti rugi yang berhubungan dengan mental, dan ganti rugi terhadap penghinaan. Itu tuh kayak ini ya, psikis kayak gitu. Nah, dalam hukum Jerman, ganti rugi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mengenai fault liability dan strict liability. Nah, strict liability mempunyai arti seseorang bersalah nih, terlepas dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun lalai. Jadi, strict liability ini mempunyai arti seseorang bersalah, itu dia tetap bersalah, maupun alasannya itu dilakukan oleh kelalaian dia ataupun kesengajaannya. Nah, sedangkan fault liability ini mencakup suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun secara lalai. Jadi, emang perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja maupun secara lalai gitu. Udah dinyatakan salah kayak gitu. Nah, konsep ganti rugi Jerman dapat dibagi menjadi dua, yaitu pecuniary loss atau ganti rugi material dan non-pecuniary loss, ganti rugi imaterial. Jadi ada sama tuh, tadi yang di Indonesia materialnya dan imaterialnya, ini sekarang di Jerman. Nah, di Jerman kerugian materialnya ini diatur dalam pasal 249 ayat 1 BGB, tergugat harus mengembalikan kondisi penggugat kepada kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sama ya. Jadi sama yang di hukum Indonesia, tapi yang kerugian imaterialnya nih di Jerman seorang penggugat itu dapat meminta ganti rugi dalam sebentuk jumlah uang kayak gitu. Selanjutnya, nah di Indonesia tidak ada tuh regulasi yang mengatur mengenai batasan waktu pengajuan ganti rugi dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. Nah, sedangkan dalam sistem hukum Jerman terdapat pengaturan dalam BGB mengenai limitation period dalam melakukan penuntutan ganti rugi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, kita masuk ke regulasi ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, di Indonesia, ganti rugi dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum nih diatur di dalam KUH Perdata pasal 1365 sampai 1380. Sedangkan di Jerman sendiri, regulasi yang mengatur tentang ganti rugi secara umum terdapat pasal 249 sampai 255 BGB, dan pengaturan ganti rugi khusus tentang Anlebehundelijk ditemukan dalam 842 sampai 845 BGB. Nah, ketentuan dalam pasal 1234 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam wan prestasi dapat diterapkan secara analogis, tetapi pasal 1247 dan 1250 KUH Perdata tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena pasal 1247 KUH Perdata mengenai pembuatan perikatan yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan. Jadi perbuatan melawan hukum itu tidak merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan, bukan perjanjian seperti itu. Nah, yang kedua, pasal 1250 KUH Perdata membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang. Sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak lakukannya pembayaran uang yang tidak tepat waktu. Gitu. Di Indonesia, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian-kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sedangkan bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu satu, ganti rugi. Jadi kalau ganti rugi, bentuk dari ganti rugi itu terhadap perbuatan melawan hukum itu ada 3, yaitu yang pertama ganti rugi nominal. Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Ya kan? Yang kedua itu ganti rugi kompensasi. Nah, ganti rugi kompensasi ini adalah merupakan ganti rugi yang pembayarannya itu kepada korban atas
dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, ganti rugi itu ditujukan kepada korban yang benar-benar merasakan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang melawan hukum, jadi ganti rugi itu diserahkan kepada dia. Disebut juga dengan ganti rugi aktual, misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dilakukan korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit, penderitaan termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain. Nah, ganti rugi penghukuman yang ketiga, ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksud sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat gitu. Nah, wan prestasi itu membawa akibat yang merugikan bagi debitur karena sejak saat tersebut debitur kewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal itu debitur melakukan ingkar janji, tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditur terhadap debitur yang ingkar janji itu adalah satu, pemenuhan perikatan, kedua, pemenuhan perikatan dan ganti rugi, ketiga, ganti rugi, yang keempat, pembatalan persetujuan timbal balik, yang kelima, pembatalan dengan ganti rugi. Nah, jika wan prestasi ini menimbulkan kewajiban ganti kerugian dan kreditor dapat menuntut hal-hal di atas, maka kita dapat melakukan tuntutan. Kreditor harus memahami mengenai kapan sesungguhnya debitur dapat dikatakan telah ingkar janji, apakah ingkar janji terjadi dengan sendirinya, ada kalanya perjanjian tidak ditentukan kapan saat pemenuhan prestasinya. Dalam hal demikian, ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak. Jadi, pada persetujuan yang tidak ditentukan tenggang waktu prestasinya, ingkar janji tidak terjadi secara hukum, seperti itu. Nah, ganti rugi yang dapat dituntut dalam wan prestasi itu pasal 1243 KUH Perdata telah memberikan pengaturannya yang merupakan peraturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan ganti rugi tersebut berupa biaya rugi dan bunga atau caution share and interest. Nah, yang dimaksud dengan biaya itu adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang contohnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan biaya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Contohnya jika seorang sutradara nih mengadakan satu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan permainan ini kemudian tidak datang. Nah, pemain tidak datang nih, tetapi kan sutradara sudah ada ongkos untuk cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi, sewa lain-lain, properti, tapi pemain tidak datang. Nah, itu adalah biaya yang dikenakan. Jadi yang dimaksud dengan biaya tadi dalam pasal sebelumnya itu adalah itu. Jadi selanjutnya yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. Jadi kalau misalnya ada perjanjian, tapi barang yang diperjanjikan tersebut itu kan milik kreditor. Nah, tapi dirusak oleh si debitur akibat kelalaiannya, itu juga bisa diajukan ganti rugi seperti itu. Nah, dalam hukum Jerman itu dinamakan unlawful act. Dapat kita bagi dalam 3 macam nih. Pembedaan ketiga macamnya itu berdasarkan kesalahannya. Tadi kan juga Indonesia 3 nih, yang Jerman juga 3. Bentuk yang pertama dan mendasar adalah traditional fault liability. Bentuk dari traditional fault liability ini dapat kita temukan pada pasal 8231 BJB sampai pasal dan juga pasal 826 BJB. Bentuk dari traditional fault liability ini harus dibagi lagi di mana unsur dari pasal 823 ayat 1 dan 823 ayat 2 BJB dapat berupa kesalahan atau kelalaian, sedangkan 826 hanya mencakup kesalahan saja. Jadi tadi kan itu ada pasalnya itu ada 2, 823 ayat 1 dan 2 dan 826 BJB. Nah, pasal 823 ayat 1 dan 823 ayat 2 itu kesalahan perbuatan melawan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian, sedangkan yang 826 ini cukup mencakup kesalahan aja, tidak kelalaian. Nah, kategori kedua mencakup unlawful act yang berdasarkan rebuttal presumption of fault. Dengan demikian beban pembuktian ada di pelaku. Ia dianggap telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Gitu.
Yang terakhir, kategori terakhir adalah strict liability atau disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam praktiknya, penggunaan strict liability sendiri mengalami peningkatan. Penerapan strict liability diatur di berbagai peraturan yang banyak di luar BJB. Akan tetapi, ia dapat digunakan bersamaan dengan bentuk pertanggungjawaban lainnya. Contohnya, pada pertanggungjawaban terhadap produk yang cacat dapat dituntut berdasarkan bentuk Unlawful Act pertama, yaitu Fault Based Rule dalam 823 BJB dan juga dalam Product Liability Act. Nah, sama halnya dengan Indonesia, prinsip dari natural restitution ini merupakan konsep utama dalam pengaturan di Jerman. Tujuan penggunaan konsep ini adalah restorasi penuh terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Namun, dalam hal naturalization tidak dimungkinkan atau tidak cukup, penggugat dapat meminta ganti kerugian melalui bentuk uang atau permintaan.